Bab 293. Bagaimana jika dikatakan ketika seorang wanita mulai marah, pemberian penjelasan adalah hal yang bodoh. Tetapi hari ini Louis Lu tetap harus berdebat dengan Haralong. Sesuai ucapanmu itu, berarti jika Selinda Li tidak melakukan tindakan yang kelewatan batas, maka kalian tidak akan melakukan apa-apa. Apakah harus sampai Selinda Li mencelakai kakak keenamku? Kalian baru melakukan tindakan. Jika kalian melakukan tindakan di saat itu, apakah serangan baik itu berguna? Louis Lu tidak suka bertindak pasif. Jika dia menghadapi ancaman, dia akan mengambil inisiatif. Jika tidak melakukan inisiatif, berarti dia bodoh. Tidak mungkin. Haralong segera menjawab, Selinda Li tidak mungkin melakukan hal yang begitu bodoh. Meskipun dia telah menikah dengan keluarga Tan, dia juga tidak akan mengusik keluarga Long dengan sembarangan. Jika tidak sejak awal dia sudah melakukannya. Selama tindakan Selinda Li berada di dalam batas penerimaan keluarga Long, maka tindakannya tidak ada bedanya dengan diikuti oleh paparazi biasa. Ketika paparazi menulis artikel-artikel mencoreng citra seseorang untuk menambah pengikutnya, maka itu adalah hal yang normal. Hanya saja para paparazi yang diutus oleh Selinda Li secara khusus hanya untuk mengamati Vanessa Xiao. Vanessa Xiao sendiri saja tidak peduli. Louis Lu berkata, karena Selinda Li tidak melakukan apa-apa. Itu baru sebuah ancaman. Dia telah mengawasi kakakku begitu lama. Bagaimana jika suatu hari dia terpancing? Kamu bukan Selinda Li. Bagaimana kamu tahu apa yang dia pikirkan? Tidak ada bagaimana. Tidak semua orang keterbelakangan mental seperti kamu. Lagi-lagi memarahi orang. Lagi-lagi memarahi orang. Louis Lu sebenarnya masih memutuskan menghargainya karena dia teman dari kakak keenam. Tetapi wanita ini ternyata terus memarahinya. Bagaimana mungkin dia bisa menahannya lagi? Louis Lu sudah tidak tahan. Jadi dia segera memberikan serangan ucapan. Dia berkata, kamu bilang tidak ada bagaimana bukan? Kalau begitu aku akan memberikan contoh sederhana. Misalnya kita berdua tidur. Siapa yang ingin tidur denganmu? Seketika Haralong kesal. Louis Lu tidak peduli. Dia berteriak, diam. Aku hanya memberikan contoh. Kita berdua tidur. Namun aku hanya menggesek dan tidak pernah memasukkannya. Aku melakukan tindakan yang sama sebanyak 99 kali. Apakah kamu masih sangat percaya aku masih bisa mengendalikan diriku? Dan merasa tidak ada bagaimana? Dan ketika di ke-100 kali, aku makan terlalu banyak tiram dan juga ginjal domba, kemudian masuk. Di dunia ini tidak ada yang mustahil. Jika kamu berani mengatakan Selinda Li tidak berani melakukannya, itu berarti kamu terlalu lugu. Kamu ini putri dari keluarga kaya. Kamu masih belum melihat dunia luar. Jadi kamu tidak mengenali dirimu sendiri. Haralong melebarkan matanya. Sekujur tubuhnya bergetar. Dia menunjuk Louis Lu, kamu apa? Bukankah kamu merasa ucapan aku masuk akal? Sehingga tidak bisa merespon. Jika untuk saat ini kamu tidak tahu bagaimana cara menjawabku, maka aku akan memberikan kamu waktu untuk berpikir. Tetapi jangan menggunakan tatapan aneh itu untuk menatapku. Orang yang tidak tahu akan mengira aku telah melakukan sesuatu padamu. Kamu tidak tahu malu. Haralong menunjuk Louis Lu. Dan akhirnya memarahinya tidak tahu malu. Louis Lu menggelengkan kepalanya dan berkata, ini tidak masuk akal. Kamu tidak boleh memarahiku hanya karena kamu tidak bisa menjawabku. Kita ini manusia yang berakal. Maka kita harus berbincang dengan akal. Akan keterlaluan jika kamu memarahi orang. Aku keterlaluan. Haralong hampir saja dibuat menangis oleh ucapan Louis Lu ini. Ucapannya itu sudah sangat tidak tahu malu.
Namun sekarang dia masih berani berkata padanya untuk berbincang dengan akal. Bahkan mengatakannya dirinya keterlaluan. Louis Lu ini benar-benar tidak tahu malu. Louis Lu dengan bangga berkata, kelihatannya kamu tidak menerima contoh aku tadi. Jika kamu merasa tidak pantas, maka aku akan memberikan kamu sebuah contoh lagi. Kamu merasa Selindali tidak akan melakukan hal yang keterlaluan karena dia takut keluarga Long. Namun bagaimana jika suatu hari nanti keluarga Long tidak berdaya? Sekarang keluarga Long memang berjaya. Namun kalian justru tidak berani mengatasi ancaman ini. Jika kalian keluarga Long tiba-tiba menurun, bukankah kalian akan lebih tidak berdaya menghadapi Selindali? Tiba di saat itu, kakak keenam aku akan kehilangan keluarga Long. Apakah menurutmu Selindali masih akan mengendalikan dirinya? Louis Lu merasa sekarang dirinya sudah di atas angin. Dia sudah sepenuhnya menekan Haralong. Bahkan saat ini dia sudah tidak bisa berdiri. Dan hanya bisa bergetar. Tik. Satu tetes air mata Haralong tiba-tiba mengalir di pipinya. Louis Lu seketika tercengang. Menangis. Kelihatannya gadis ini tidak begitu lemah. Apakah ucapannya tadi sudah keterlaluan? Saat ini nada bicara Louis Lu menjadi lebih lembut. Maaf. Tadi aku terlalu emosional. Aku tidak bermaksud menyumpahi keluarga Long. Aku hanya memberikan contoh saja. Jika kamu tidak mau mendengarnya, maka aku tidak akan mengatakannya lagi. Bagaimanapun Haralong adalah wanita. Meskipun Louis Lu telah dimarahi, namun niatnya baik. Dia memikirkan keselamatan Vanessa Xiao. Ketika Louis Lu melihat dia menteskan air mata, dia menjadi merasa bersalah. Sebenarnya bagaimana mungkin Louis Lu tahu? Air mata Haralong itu karena ucapan Louis Lu itu tepat menusuk titik lemahnya. Keluarga Long beberapa tahun ini memang sedang menurun. Bersambung. Bab 294. Imajinasi yang terlalu kuat. Keluarga Long memiliki seorang Supreme Power. Dia adalah dasar kekuatan keluarga Long di ibu kota. Beberapa tahun lalu Supreme ini pernah bertarung dengan seseorang. Namun dia terluka berat. Lalu akhirnya sekarat. Dan di saat keluarga Long terpuruk, tiba-tiba Pertapa Tao muncul. Dia adalah Genko Tian. Genko Tian berkata bersedia membantu keluarga Long untuk mengobatinya. Dan akhirnya keluarga Long mendapatkan harapan lagi. Namun, meskipun Genko Tian mengobatinya, dia tidak mengobatinya secara menyeluruh. Dapat dikatakan dia hanya membantu petarung keluarga Long itu untuk bertahan beberapa tahun saja. Namun bukannya Genko Tian tidak dapat mengobatinya. Dia ini sangat licik. Dia memberitahu keluarga Long untuk melindungi Vanessa Xiao. Setelah petarungnya dalam kondisi sekarat lagi, maka takdir baru akan segera muncul. Dan dengan alasan ini keluarga Long tidak berhenti bersikap baik kepada Vanessa Xiao. Hari ini, petarung itu sudah sekarat lagi. Namun takdir yang Genko Tian katakan masih belum muncul. Kali ini Haralong datang ke Jiangan. Selain itu menemui Vanessa Xiao. Dan juga menemui adik angkat Vanessa Xiao. Yang paling penting adalah dia ingin Vanessa Xiao dapat memberitahunya tentang takdir itu. Dahulu Haralong pernah beberapa kali bertanya pada Vanessa Xiao. Namun Vanessa Xiao sendiri tidak tahu apa takdir itu. Bahkan dia tidak tahu Genko Tian itu siapa. Dan tentu saja Haralong tidak percaya. Jika tidak percaya Genko Tian, bagaimana mungkin Genko Tian meminta keluarga Long untuk melindunginya? Kali ini penyakit dari petarung keluarga Long kambuh. Dia bisa meninggal kapan saja. Saat ini Haralong sangat cemas. Jadi dia ingin memohon lagi kepada Vanessa Xiao. Ucapan Louis Lu tadi kebetulan menusuk titik lemah Haralong.
Seketika dia tidak bisa menahannya, dan akhirnya meneteskan air mata. Louis Lu tidak tahu. Dia mengira ucapannya keterlaluan. Ketika melihat Hara Long menangis, seketika dia panik. Lalu dia juga tidak mungkin melakukan tindakan yang sama seperti pada Sally Liu. Langsung memeluknya. Dia tidak dekat dengan Hara Long hingga seperti itu. Nona Long, aku benci kamu. Louis Lu ingin menenangkannya. Namun ketika baru bicara, Hara Long memelototinya. Kemudian berdiri. Dia tidak ingin bersama dengan Louis Lu ini. Kebetulan saat ini Vanessa Xiao sudah selesai. Ketika melihat mata Hara Long merah seperti baru menangis, dia dengan bingung bertanya, "Ada apa Hara? Apakah Louis telah membuat kamu marah?" "Adik angkatmu orang mesum yang tidak tahu malu." Hara Long berkata. "Kenapa kamu dia itu?" Vanessa Xiao berkata dengan naluriah. Namun dengan cepat dia segera menelan ucapannya kembali. Dia segera melangkah ke depan Louis Lu. Lalu berkata, "Louis, kamu keterlaluan. Kenapa kamu begitu terburu-buru ketika mengejar seorang gadis? Apakah kamu tidak tahu jika tergesa-gesa kamu tidak bisa menyantap tahu lembut yang panas? Jika kamu tertarik pada Hara Long, kamu bisa mengatakannya pada kakak. Kakak akan membantumu. Namun ternyata kamu begitu tergesa-gesa. Dan lihat sekarang. Semua itu tidak hanya tidak berguna. Namun kamu justru membuat Hara Long merasa kamu mesum. Lalu kamu juga membuatnya nagis. Bukankah seperti ini akan menjadi lebih sulit? Benar-benar bodoh." Wajah Louis L terlihat muram. Dia berdiri lalu meletakkan punggung tangannya di dahi Vanessa Xiao. Dan berkata, "Kakak keenam. Apakah kamu sudah berakting hingga menjadi bodoh? Apa maksudmu? Sejak kapan aku ingin mengejari Hara Long? Aku sama sekali tidak tertarik padanya. Artis adalah artis." Imanijasinya benar-benar kuat. Ketika Hara Long mendengar ucapan tersebut, suasana hatinya yang baru terkendali seketika melonjak kembali. Dia berkata, "Kamu dengar saja. Ucapan adikmu ini benar-benar kasar. Bukankah dia memang tidak tahu malu?" Saat ini Vanessa Xiao juga bingung. Dia berpikir ucapan Louis Lu tadi tidak keterlaluan. Kenapa dia menjadi tidak tahu diri? "Oh, aku mengerti." Vanessa Xiao menepuk dahinya. Dia tidak memarahi Louis Lu lagi. Saat ini dia berkata kepada Hara Long, "Hara, kamu ini yang benar saja. Aku akui adik aku sangat hebat. Sangat disukai orang. Tetapi kamu ini seorang gadis. Kamu harus tetap tenang. Jika tergesa-gesa tidak bisa menyantap tahu yang panas. Sudah aku katakan." Louis begitu menggemaskan. Bagaimana mungkin dia memiliki niat jahat? Pasti Hara Long jatuh cinta pada Louis Lu pada pandangan pertama. Lalu dia tidak tahan untuk tidak mengungkapkan perasaannya. Dan akhirnya dia ditolak oleh Louis Lu. Jika tidak, kenapa ketika Louis Lu berkata sama sekali tidak tertarik pada Hara Long? Hara Long langsung terlihat marah. Vanessa Xiao mengira dirinya sudah mengerti. Tetapi setelah dia biara, Hara Long melebarkan matanya dan berkata, "Vanessa, apa yang kamu katakan? Apakah kamu benar-benar menjadi bodoh karena akting? Bagaimana mungkin aku suka dengan orang tidak tahu malu seperti ini?" Vanessa Xiao berkata, "Hara, kamu tidak perlu bicara. Aku mengerti. Wanita memang mudah mengejar pria. Namun kamu juga tidak boleh mengungkapkan perasaanmu ketika baru bertemu. Bagaimana mungkin tidak Louis Lu merasa kamu itu sama seperti wanita-wanita yang lain? Ditambah lagi Louis Lu adalah seseorang yang sangat kuno. Dan juga sangat lurus. Dia pasti akan menolakmu tanpa ragu." Louis Lu juga berkata, "Benar. Kakak keenam benar. Aku pria yang sangat kuno dan juga lurus. Kamu tidak boleh memarahi aku tidak tahu malu hanya karena aku menolakmu."
Louis Lu merasa sakit dari pinggangnya. Dia menunduk, lalu menyadari ternyata Vanessa Xiao sedang mencubitnya. Lalu dia berkata, "Diamkan mulut mesum kamu itu. Jangan kira aku tidak tahu niat jahat kamu." Saat ini Louis Lu baru sadar. Ternyata kakak keenam sedang akting. Saat ini Haralong memberikan penjelasan, "Vanessa, kamu salah paham. Bagaimana mungkin aku suka dengan orang mesum seperti ini? Bahkan aku saat ini sangat membencinya. Jika bukan karena ditolak, kenapa kamu menangis? Seingat aku, kamu bukan gadis yang suka menangis." Itu karena ucapannya terlalu menyakitkan. "Jika kamu tidak suka Louis Lu, kenapa kamu memedulikan ucapan yang menyakiti atau tidak? Kamu ini juga bukan gadis yang manja." Aku teringat kakek aku yang sakit. Aku bukan menangis karena orang mesum ini." Setelah Haralong berkata, Louis Lu seketika merasa bersalah. Haralong kembali berkata, "Vanessa, hari ini aku datang ke Jiangnan. Sebenarnya karena ada tujuan penting. Aku ingin bertanya padamu. Takdir yang Genko Tian katakan itu sebenarnya apa? Apakah kamu bisa memberitahuku?" Bersambung.